Jepang makin gak ada obat, timnas Indonesia rawan dibantai samurai biru di Piala Asia 2023. Evaluasi timnas Indonesia, PSSI segera panggil Bima Sakti dan Sintayong. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Jepang makin gak ada obat, timnas Indonesia rawan dibantai samurai biru di Piala Asia 2023. Performa timnas Jepang makin menggila jelang perhelatan Piala Asia 2023 awal tahun depan. Teranyar kemenangan 5 gol tanpa balas diraih Jepang saat melibas Suriah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 21 November 2023 kemarin. Kemenangan telak melawan Suriah seakan memperpanjang tren positif tim Samurai Biru dalam melakoni laga internasional sepanjang tahun ini. Sebelum kemenangan melawan Suriah, Jepang telah berhasil menang dengan skor identik melawan Myanmar. Kemenangan beruntun dengan skor identik 5-0 akhirnya menempatkan Jepang sebagai pemuncak klasmen grup B kualifikasi Piala Dunia 2022. Jepang menjadi negara paling sempurna performanya sejauh ini dengan mengemas 2 kemenangan tanpa kebobolan. Jika dihitung, Jepang telah melakoni 10 pertandingan internasional sepanjang tahun 2023. Sempat gagal mendulang kemenangan pada 2 laga internasional tahun ini lantaran ditahan Uruguay 1-1 dan dikalahkan Kolombia 1-2. Performa Jepang mendadak menggila setelah kegagalan memenangkan 2 laga tersebut yang digelar pada Maret 2023. Berbagai kemenangan telak didapatkan Jepang dalam 8 laga terakhirnya di jeda internasional. Terhitung 8 kemenangan berhasil diraih Jepang dalam melakoni 8 laga terakhirnya. Hebatnya 7 dari 8 kemenangan tersebut diraih Jepang dengan skor fantastik, yakni minimal 4 gol. El Salvador menjadi korban pertama keganasan Jepang di mana mereka dibantai dengan skor 6 gol tanpa balas pada 15 Juni 2023 lalu. 5 hari berselang, gantian Peru yang dilumat habis oleh Jepang dengan skor telak 4-1. Pada edisi FIFA Matchday berikutnya, Jerman dan Turki menjadi korban berikutnya keganasan Jepang. Jerman yang berstatus sebagai salah satu raksasa Asia bahkan dihajar oleh Jepang dengan skor 1-4 di kandang sendiri pada September lalu. Begitu pula dengan Turki, di mana tim asal Eropa itu tanpa ampun dikalahkan Jepang dengan skor 4-2. Kemenangan telak kembali didapatkan Jepang saat melakoni laga internasional edisi Oktober. Kanada dan Tunisia yang menjadi lawan tanding Jepang tidak bisa berbuat banyak melawan tim Samurai Biru. Kanada dipecundangi Jepang dengan skor 4-1 sedangkan Tunisia kalah 2 gol tanpa balas. Puncaknya kemenangan besar kembali diraih Jepang saat melahap Myanmar dan Suriah dengan skor 5-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Berbagai kemenangan telak yang diraih Jepang tersebut seakan menjadi sinyal bahwa Samurai Biru bakal mengamuk di Piala Asia 2023. Apesnya, timnas Indonesia bakal menjadi salah satu lawan Jepang di panggung Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia berada dalam satu grup yang sama dengan Jepang bersama Irak dan Vietnam. Grup tersebut terasa seperti grup neraka mengingat lawan yang dihadapi timnas Indonesia memiliki level yang tinggi. Khususnya Jepang, negara asal Asia Timur itu jelas menjadi lawan terkuat yang bakal dihadapi Garuda. Di tengah performa timnas Indonesia yang kurang stabil setelah gagal menang pada 2 laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak didik Sintayong seakan dipaksa harus menghadapi Jepang pada putaran final Piala Asia 2023 mendatang. Jika tidak segera berbenah, timnas Indonesia bisa saja dihajar habis oleh Jepang yang performanya tengah menggila.
Kekalahan telak melawan Irak dan hasil imbang bertemu Filipina jelas menjadi hal yang kurang bagus bagi timnas Indonesia dalam menatap Piala Asia 2023. Sekali lagi, jika Sintayong dan para pemain timnas Indonesia tidak lekas berbenah, maka Garuda rawan menjadi bulan-bulanan di ajang tersebut. So, layak kita nanti seperti apa hasil perjuangan yang akan didapatkan timnas Indonesia saat bertarung di Piala Asia 2023 termasuk melawan Jepang. Evaluasi timnas Indonesia, PSSI segera panggil Bima Sakti dan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan rapat dengan jajaran anggota Komite Eksekutif PSSI. Diputuskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh pelatih termasuk Bima Sakti dan Sintayong untuk evaluasi jelang event-event di tahun depan. Timnas Indonesia U17 dan senior kompak menuai hasil negatif di ajang masing-masing. Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 usai finish di peringkat ketiga grup A. Kurangnya produktivitas gol membuat timnas Indonesia gagal lolos ke babak gugur via klasemen peringkat 3 terbaik. Sementara timnas Indonesia senior besutan Sintayong puasa kemenangan di 2 laga tandang pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda hancur lebur 1-5 di tangan Irak, kemudian bermain imbang 1-1 dengan Filipina di laga kedua. Hal ini menjadi alarm bahaya sebab timnas Indonesia akan menatap misi sulit lain di Piala Asia 2023 menghadapi Jepang, Vietnam dan kembali berjumpa Irak dalam grup D. Tak sampai di situ, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah 2 ajang kelompok umur AFF. Indonesia dipastikan akan menggelar Piala AFF U16 dan U19 2024 di mana Solo kembali diproyeksikan sebagai kota penyelenggara. Menyikapi hal itu, Erick Thohir langsung menggelar rapat Exco PSSI pada Rabu 22 November 2023 siang waktu Indonesia Barat. Pada rapat itu dibahas mengenai persiapan menuju event-event besar di tahun depan. Tadi siang saya rapat bersama teman-teman Komite Eksekutif ataupun Exco PSSI. Kami membahas persiapan timnas untuk beberapa kejuaraan tingkat Asia dan dunia tahun depan, kata Erick Thohir lewat Twitter pribadinya @erikthohir. Berdasarkan rapat itu, diputuskan bahwa PSSI memanggil semua pelatih, termasuk Bima Sakti dan Sintayong. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah evaluasi. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga timnas Indonesia di beberapa pertandingan terakhir, tandasnya.